Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, tentunya kita semua masih ingat dengan kisah dari Ki Ageng Mangir yang sampai sekarang kisahnya masih banyak kita dengar, baik melalui tutur dari orang tua maupun dari kisah-kisah yang ada di media sosial. Kebanyakan sumber dari cerita Ki Ageng Mangir ini adalah babat Tanah Jawi dan babat Mangir. Jadi kita mencoba untuk membedah kisah dari Ki Ageng Mangir ini melalui Serat Lontar Bali. Kita mulai saja dengan sejarah Pedukuhan Mangir. Jadi tidak benar jika Mangir didirikan oleh Ki Ageng Mangir I atau Raden Megatsari atau Joko Balut, karena abad keempat Mangir sudah menjadi pedukuhan. Mangir ini adalah desa kewahyon. Kewahyon dalam artian mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena letaknya di sebuah delta. Di timur berbatasan dengan Sungai Bedok, di barat berbatasan dengan Sungai Progo, di selatannya ada tempuran antara Sungai Progo dan Sungai Bedok yang disebut tempuran Ngancar. Dengan kondisi seperti itu, maka Mangir menjadi area yang sangat subur. Dan mengapa disebut Mangir? Karena di situ ditemukan banyak sekali pohon mangir. Dan di abad keempat juga telah ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Jawa Dwipa atau keyakinan Jawa Murni. Karena kita tidak mengetahui siapa nama pendiri pertama dan dari mana leluhur-leluhur di awal itu ada di Mangir, maka kita menyebutnya Sang Hyang Kawitan. Sang Hyang Kawitan inilah yang menyebarkan ilmu Jawa Dwipa atau keyakinan Jawa Murni. Nah, di Mangir ini pada abad keempat sudah punya pelabuhan yang besar. Pada perkembangannya di abad ke-7, Mangir ini dijadikan tempat pemujaan atau kalau sekarang disebut tempat sembahyang. Di Mangir ini ada 99 resi. Resi ini menganut keyakinan Jawa Murni atau Jawa Dwipa. Mangir ini termasuk wilayah Mataram kuno. Pada abad ke-9 ada rombongan satu kapal dari Tibet yang sebenarnya ingin ke Borobudur, namun terpaksa harus berlabuh di pelabuhan Mangir karena kapalnya mengalami kerusakan. Salah satu yang dituakan dari kapal tersebut adalah Eyang Tung Tang.
atau dengan nama nusantaranya menjadi Eyang Drono. Eyang Drono beserta sahabat-sahabatnya dan teman-temannya dari Tibet ini mengajarkan agama Buddha di Mangir yang ternyata tidak jauh berbeda atau banyak bersesuaian dengan ajaran Jawa Dwipa. Jadi disinilah mulai ada agama Buddha masuk di Mangir. Satu kapal tadi tidak langsung ke Borobudur, tetapi justru menetap dan berbaur menyatu dengan warga Mangir. Ada yang menikah dengan penduduk lokal, sehingga Mangir sekarang adalah keturunan campuran dari warga asli dan warga dari Tibet. Eyang Drono ini meninggal di Sleman. Di sana disebutkan adalah makam Mbah Budo. Lalu sedulur, pada perkembangannya di abad ke-14, Mangir ini menjadi wilayah dari Majapahit. Lalu ada seorang pangeran dari Majapahit datang ke Mangir. Pangeran itu bernama Raden Megatsari, atau yang disebut juga Joko Balut. Raden Megatsari ini mengajukan kepada ayahandanya, yaitu Prabu Brawijaya, untuk menjadikan Mangir sebuah desa perdikan. Desa perdikan itu artinya desa yang terlepas dari pajak dan upeti, dan itu diizinkan oleh Prabu Brawijaya. Ada juga pengukuhannya bahwa Raden Megatsari menjadi pimpinan di Padukuhan Mangir, dan Mangir menjadi tanah perdikan. Disitulah Raden Megatsari dikenal sebagai Ki Ageng Mangir I. Raden Megatsari ini menikah dengan putri dari Juwono, melahirkan seorang putri. Raden Megatsari ini diterima sangat baik di dusun Mangir, sehingga dijadikan tokoh penting, dan disitulah mulai disebarkannya agama Hindu. Jadi di Mangir sudah ada 3 ajaran, yaitu Jawa Dwipa, Buddha, dan Hindu. Itulah kisah dari berdirinya Padukuhan Mangir. Lalu kita mencoba menyambung dengan kisah silsilah dari Ki Ageng Mangir. Pada abad ke-15, di saat Majapahit runtuh karena serangan dari pasukan Demak Bintoro yang bertubi-tubi, maka raja beserta keluarganya melarikan diri dari kerajaan Mojopahit ke berbagai wilayah di Jawa. Salah satunya Raden Lembu Peteng atau Lembu Amisani. Dalam pelariannya, Raden Lembu Amisani ingin menemui Betara Katong, saudaranya
di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo, Lembu Amisani beserta keluarganya disambut dengan baik oleh Betara Katong dan disuruh menetap di Ponorogo. Tetapi Raden Lembu Amisani merasa kurang nyaman karena Betara Katong sudah menganut agama Islam. Dari situlah Raden Lembu Amisani berpamitan untuk berjalan ke barat. Betara Katong menyadari bahwa Raden Lembu Amisani kurang nyaman di sana karena Raden Lembu Amisani masih menganut ajaran dari leluhurnya, yaitu Siwa Buddha. Maka dari itu, dengan berat hati, Betara Katong melepas kepergian dari Raden Lembu Amisani beserta keluarganya dan memberikan sejumlah perbekalan dan kuda. Raden Lembu Amisani beserta keluarganya berjalan menuju ke barat melalui hutan ke hutan karena tidak mungkin jika melalui jalan utama. Ditakutkan nanti ketahuan oleh pasukan dari Demak Bintoro. Raden Lembu Amisani dalam perjalanannya sampai ke desa Dander Wonosari. Desa Dander Wonosari itu letaknya di Wedi Ombo jika disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Disitulah Raden Lembu Amisani menetap beserta keluarganya. Makan dari hasil hutan, apapun adanya dimakan, karena kalau keluar hutan takut jika diketahui oleh pasukan dari Demak Bintoro. Dalam kondisi pelarian itulah maka Raden Lembu Amisani mengalami jatuh sakit dan meninggal. 3 tahun berikutnya, istri dari Raden Lembu Amisani wafat. Putranya yang sudah beranjak dewasa mengganti namanya menjadi Joko Wonoboyo agar tidak diketahui bahwa dia adalah keluarga dari Prabu Brawijaya. Raden Wonoboyo ini melakukan semedi atau bertapa. Jadi perbedaan antara zaman dulu dengan sekarang, jika mempunyai masalah, kekalutan, kebingungan, mereka langsung bertapa atau bersamadi untuk mendapatkan pencerahan. Namun kalau sekarang berbeda. Banyak sekali pelarian jika dalam kondisi bingung, takut, gelisah, cemas, maka larinya ke hal-hal yang negatif. Dari proses bertapa itu, Joko Wonoboyo mendapatkan bisikan disuruh jalan ke arah barat. Maka Joko Wonoboyo meninggalkan desa Dander berjalan ke arah barat. Bertemulah sebuah gua yang sekarang disebut Gua Langse. Disitulah Joko Wonoboyo menggembleng spiritualitas dan kemampuannya. Dia berprihatin selama 40 hari 40 malam. Dari Gua Langse, Joko Wonoboyo berjalan ke arah barat sampai ke Sendang Beji. Di situ beliau mandi, menyegarkan diri kembali, lalu tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Parangwedang. Dari Parangwedang beliau menyempatkan diri mandi kembali di pemandian air hangat Parangwedang. Kemudian beliau berjalan ke arah barat sampai dengan Pantai Pandansari.
Dari pantai Pandansari, beliau mengikuti petunjuk untuk jalan ke utara sampailah di Ngancar. Di Ngancar itu beliau bertemu dengan pamannya, yaitu Ki Ageng Mangir I atau Raden Megatsari. Beliau merasa bahagia bertemu dengan pamannya karena masih dalam satu keyakinan. Maka Joko Wonoboyo dinikahkan dengan putri dari Ki Ageng Mangir I. Dari pernikahan itu Joko Wonoboyo diangkat menjadi Ki Ageng Mangir II atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo I. Setelah Ki Ageng Mangir Wonoboyo I memerintah Padukan Mangir, maka Ki Ageng Mangir I atau Raden Megatsari bertapa di Gunung Merapi. Disitulah Raden Megatsari mendapatkan tombak baru Klinting yang konon ceritanya berasal dari putranya yang berupa ular disuruh mengelilingi Gunung Merapi karena tidak sampai lidahnya dijulurkan. Dan ketika lidah dijulurkan itu dipotong oleh Ki Ageng Mangir, kemudian berubahlah menjadi tombak sakti dan dijadikan pusaka turun-temurun. Setelah lama memerintah, Joko Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir II atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo I ingin mewariskan kekuasaan itu kepada putranya, yaitu Ki Ageng Mangir III atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo II. Dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo I meneruskan pertapaannya menjadi resi atau brahmana di Gunung Merbabu. Jadi perbedaannya, kalau Ki Ageng Mangir I bertapanya di Gunung Merapi, sedangkan Ki Ageng Mangir II bertapanya di Gunung Merbabu. Ki Ageng Mangir III atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo II menikah dengan putri dari Ki Ageng Paker. Di Bantul ada yang namanya Desa Pakeran, itu dulu Kademangan Paker dan berada di wilayah Mangir. Dari hasil pernikahan itu melahirkan Bagus Wonoboyo atau sering disebut Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Ki Ageng Mangir Wonoboyo III inilah yang berseteru dengan Panembahan Senopati, yang kisahnya penuh kontroversi. Dan dari Ki Ageng Wonoboyo III atau Ki Ageng Mangir IV ini bersama dengan Retno Pembayun melahirkan putra yang diberi nama Raden Maduseno. Raden Maduseno inilah yang akan meneruskan keturunannya di daerah Kebumen, sehingga ada gelar kebangsawanan Kolopaking di Kebumen. Itulah silsilah dari Ki Ageng Mangir. Jadi mari kita sambung dengan
Rantai Emas Pemikat. Ki Ageng Mangir Wonoboyo III atau Ki Ageng Mangir IV yang sering disebut Bagus Wonoboyo. Cerita ini sangat epik hingga berkembang melalui cerita tutur. Jika kita simpulkan ada 4 cerita tutur yang berkembang. Yang pertama, Ki Ageng Mangir Wonoboyo sowan kepada Panembahan Senopati sebagai mertuanya, kemudian kepalanya dibenturkan di watu gilang. Yang kedua, diusir dari Mataram, dititipkan kepada Demang Tangkil sehingga makamnya ditemukan di desa Tangkilan. Yang ketiga, diusir dari Mataram dan ketika sampai di Banaran, Klaten, Ki Ageng Mangir ini dibunuh oleh prajurit Mataram dan diselamatkan oleh Demang Tangkil serta dimakamkan di Dusun Tangkilan Godean. Yang keempat, dibunuh oleh Raden Ronggo supaya terjadi persepsi masyarakat bahwa Raden Ronggo kesaktiannya setara dengan Ki Ageng Mangir. Ini kisah masih bisa kita kupas kebenarannya karena sampai sekarang tidak ada bukti otentik yang menjelaskan kisah meninggalnya Ki Ageng Mangir dengan jelas. Jadi bagi para sedulur semua, silahkan mencari bukti yang otentik. Dikisahkan pada waktu kerajaan Mataram menjadi besar, sementara Padukuhan Mangir juga besar karena statusnya tanah perdikan dari Majapahit. Panembahan Senopati merasa ketakutan jika Mangir nanti merebut wilayah Mataram, karena Ki Ageng Mangir jelas-jelas merupakan keturunan dari Majapahit. Padahal di sisi sebaliknya, Ki Ageng Mangir ini bukan merupakan orang yang berjiwa politik, melainkan seorang Brahmana yang tingkat keagamaan dan spiritualnya lebih tinggi. Jadi beliau tidak memikirkan untuk menyerang Mataram. Bahkan berkali-kali pasukan dari Panembahan Senopati Mataram menyerang ke Mangir, namun tidak mampu mengalahkan Ki Ageng Mangir karena Ki Ageng Mangir memiliki pusaka yang bernama Tombak Baru Klinting. Dari situlah Ki Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani memikirkan dan memberi saran sebuah siasat, yaitu rantai emas pemikat. Roro Pembayun sebagai putra tertua dari Panembahan Senopati yang akan dijadikan rantai emas pengikat dengan dikawal Tumenggung Martoloyo sebagai Sandi Guno, Joyo Supanto, Sandi Sasmito, Surodipo, dan Nyai Adiroso.
Mereka berangkat ke Mangiran, dan sebelum sampai Mangiran mereka mampir ke Sendang Kasihan. Dari situlah sang putri mendapatkan ide berganti nama menjadi Roro Kasihan. Setelah berjalan sampai di Mangir, mereka mengadakan seni pertunjukan tayub karena mengetahui bahwa Ki Ageng Mangir suka sekali pertunjukan tayub. Kelamaan pertunjukan itu didengar oleh Ki Ageng Mangir, maka grup tayub dari Roro Pembayun ini disuruh tampil di pendopo Mangiran. Dari gerak gemulai Retno Pembayun dan kecantikannya, maka Ki Ageng Mangir terpikat, sehingga Retno Pembayun dijadikan istri oleh Ki Ageng Mangir. Setelah berjalannya waktu sampai dengan Retno Pembayun hamil, maka Retno Pembayun berkata sesungguhnya bahwa beliau ini putra dari Panembahan Senopati. Di situ rasa bercampur aduk di dalam diri dari Ki Ageng Mangir. Namun sebagai orang yang mempunyai adab tinggi, Ki Ageng Mangir tetap bersedia mengakui Panembahan Senopati sebagai mertuanya. Dan sampai pada saat yang dijanjikan, Ki Ageng Mangir beserta Retno Pembayun sowan ke Mataram. Ki Ageng Mangir sowan ke Mataram beserta banyaknya emban membawa serat-serat, dan jika dilihat dari kejauhan seperti mentul-mentul, maka dari itu disebut bantul, dari kata emban mentul-mentul. Sesampainya di Mataram, emban yang membawa serat-serahan dan pusaka dari Ki Ageng Mangir dititipkan di pendopo penerimaan tamu. Kemudian Ki Ageng Mangir dan Roro Pembayun sowan menghadap ke Panembahan Senopati. Nah, di sini versi yang pertama terjadi ketika menyembah Panembahan Senopati, kepalanya dibenturkan ke Watu Gilang, di mana saat itu Panembahan Senopati menggunakan Watu Gilang sebagai singgasananya. Kemudian versi kedua, di saat bersimpuh ke Panembahan Senopati, Raden Ronggo dari belakang memukul Ki Ageng Mangir sehingga meninggal. Dari perjalanan ini kita hanya mengetahui terakhir kisah Ki Ageng Mangir adalah pertemuan dengan Panembahan Senopati. Kemudian Roro Pembayun dititipkan kepada Ki Ageng Karanglo, yang saat itu Ki Ageng Karanglo juga masih muda dan belum mempunyai istri, sehingga Roro Pembayun dinikahkan dengan Ki Ageng Karanglo dalam kondisi hamil. Sampai akhir hayatnya Raden Roro Pembayun bersama dengan Ki Ageng Karanglo, dan makamnya bisa kita ketahui di makam Karanglo. Dari pernikahan Retno Pembayun dengan Ki Ageng Mangir melahirkan seorang putra yang bernama Raden Maduseno. Dari Retno Pembayun dengan Ki Ageng Karanglo melahirkan putri yang bernama Nyimas Utari.
Nyimas Utari ini yang nanti menjadi intelijen dari Sultan Agung waktu menyerang Batavia. Pada tanggal 14 September tahun 1629, Nyimas Utari ini berhasil masuk ke dalam tempat dari J.P. Kun dan keluarganya bercengkrama. Dari situlah Nyimas Utari memasukkan racun sehingga Eva Mens, istri dari J.P. Kun, meninggal. Karena kematian dari istri dari J.P. Kun ini, maka J.P. Kun jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, dari sini jika kita merunut peristiwa meninggalnya Ki Ageng Mangir ada di tahun 1601, di mana tepat pada tahun itu pula Panembahan Senopati meninggal dunia, yaitu pada tanggal 30 Juli tahun 1601 saat gerhana matahari total. Jika kita mengambil asumsi ini, maka gugurlah versi dari Ki Ageng Mangir yang dibunuh oleh Raden Ronggo, karena Raden Ronggo sudah diusir dan meninggal di usia muda sebelum tahun 1601. Jadi itulah kisah dari leluhur Mataram yang sampai sekarang masih bergema di seluruh masyarakat Mataram. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Pedukuhan Mangir mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.